Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, yang memberikan kesehatan bagi kami hingga pada hari ini. Tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Berkati kami Tuhan, umat-Mu yang menyimaknya dan hamba-Mu yang menyampaikannya, supaya firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kita semua pada hari ini, Kamis tanggal 2 Juli 2026, tertulis dalam kitab Hagai pasal 2 ayatnya yang ke-10. Jika kita membaca di Alkitab bahasa Batak, tertulis dalam Hagai 2 ayat 9. Namun saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Demikian dikatakan, adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang mungkin pernah kita semua mendengarnya. Dikatakan bahwa home sweet home. Jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira artinya bisa dimaknai bahwa rumah atau tempat kita tinggal itu menjadi tempat yang terindah, menjadi tempat yang ternyaman, dan tempat yang paling aman dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh jujur dalam kehidupan ini, bagaimanapun indahnya kita mengunjungi sebuah tempat, tentu hati kita pasti akan lebih nyaman merindukan tinggal di rumah kita. Oleh karena itulah selalu ada orang, kalau dia sudah bekerja sedemikian jauh ke kota lain merantau, maka dia akan rindu kepada kampung halamannya. Dia akan rindu kepada rumahnya di mana dia dilahirkan. Nah, demikian juga lah dengan bangsa Israel. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang telah terbuang dalam waktu yang sangat lama. Di Mesir kurang lebih mereka terbuang selama 430 tahun. Di Babilonia juga kurang lebih mereka mengalami pembuangan selama 70 tahun. Jadi periode pembuangan ini adalah periode yang sangat menyakitkan. Tentu mereka sebagai orang yang ditawan, sebagai orang yang terbuang, mereka merindukan untuk kembali ke kampung halaman. Rindu dengan suasana, rindu dengan kemegahan, rindu dengan kesejahteraan, di mana mereka dirawat dan dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan juga berjanji bahwa baitnya itu akan menjadi tempat di mana setiap orang itu akan berkumpul, memuji, memuliakan namanya. Tidak ada tempat yang lebih aman, tidak ada tempat yang lebih nyaman, menyenangkan daripada diam di bait Allah. Kalau kita nanti ikuti khotbah pada hari Minggu yang akan datang, Zakaria pasal 8, kita akan melihat bahwa segala bangsa-bangsa dari segala suku budaya akan datang menyembah Tuhan di bait Allahnya. Oleh karena itu kita tahu bahwa pembuangan membuat segalanya runtuh, tetapi Tuhan Allah berkuasa untuk memulihkan yang telah hancur itu. Sekarang kita kaitkan dengan kehidupan kita. Di mana rumah kita yang sebenarnya? Kita umpamakanlah hati ini adalah rumah kita.
hati kita adalah hati yang mungkin pernah dihancurkan. Hati kita mungkin hati yang pernah dibuat luka oleh orang lain. Pertanyaannya, apakah kita mau selalu dilukai? Apakah kita mau dikalahkan oleh segala pergumulan ini? Caci maki, hinaan? Tentu kita tidak mau dikalahkan oleh itu. Hati kita yang hancur ini, cepat atau lambat, Tuhan yang akan memulihkannya. Tuhan yang akan menggenggamnya, menghibur kita. Oleh karena itu, bait Allah ini yang akan dibangun kembali dalam konteks ini, dia akan jauh lebih kokoh, bukan hanya dari segi fisik, melainkan esensinya, di mana Tuhan akan memberikan damai sejahtera melalui bagas joro bait Allah itu kepada seluruh ciptaan. Sekarang kita lihat kaitannya dengan kehidupan kita hari ini. Apakah kita menjadi orang yang rindu akan bait Allah? Bapak Ibu dan Saudara, Balitbang HKBP pernah membuat sebuah penelitian bahwa tingkat keaktifan bergereja di HKBP secara umum sejujurnya bahkan tidak mencapai 60%. Atau mungkin yang aktif sekarang ini masih hanya setengah dari jumlah jemaat yang sebenarnya. Tentu kita layak bertanya, kemana setengah umat Tuhan yang tidak bergereja itu? Apa yang membuat mereka tidak datang memuji dan memuliakan namanya di bait Allah? Tentu ini adalah tugas kita bersama, orang-orang yang rajin memberikan hatinya ke gereja. Mari kita memotivasi, mari kita mengajak saudara-saudara kita yang sudah lama sekali ketinggalan akan ibadah, supaya mereka mau kembali. Kita beritakan bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Demikian juga bagi kita yang aktif dalam kegiatan gereja, jangan pernah kehilangan semangat, jangan pernah kehilangan motivasi. Tuhan kita berjanji, sebagaimana firman ini mengatakan, Dia akan memberikan damai sejahteranya bagi kita, dan damai sejahtera itu akan meluas sampai ke ujung bumi. Oleh karena itu, marilah kita rajin mendatangi bait Allah, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan. Sebab barang siapa yang hidup dekat dengan Tuhan, dia akan semakin dilipat gandakan oleh berkat-berkat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menguatkan kami, melanjutkan segala aktivitas kami ya Tuhan. Berikanlah kami kesehatan Tuhan, berikanlah kami kekuatan, jauhkan sakit penyakit Tuhan. Biarkanlah kami selalu bersuka cita dalam segenap keseharian kami. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami memohon kepadamu Tuhan, supaya Engkaulah yang memberkati, menguatkan kami, supaya kami bisa menjalani semua aktivitas kami dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Berkati Tuhan kehidupan kami, berkatilah keluarga kami yang jauh maupun yang dekat. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan sinar damai sejahtera bagi umatnya, termasuk juga kami semua yang mendengarkan firman-Mu melalui channel YouTube HKBP Resort Surabaya Selatan ini. Tuhan,
maafkan segala dosa dan kesalahan kami, supaya berkat-Mu semakin tercurah dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus semuanya sertai kamu sekalian. Amin.